Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur Tuhan memelihara, menjaga, dan menyertai hidup kita hari demi hari. Kita bersyukur tentunya hari ini kita sudah melewati pertengahan minggu, Kamis 19 Maret 2026. Dan kita masih terus belajar mengenai masalah yang bisa saja datang dalam hidup kita. Namun sikap hati kita dan cara pandang kita terhadap masalah tersebut sangat penting, sehingga kita mesti memiliki sikap hati yang benar saat pergumulan datang menghimpit hidup kita. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul dalam masalah, jangan khawatir. Saudara, ini tentunya sangat penting sekali untuk kita perhatikan, khususnya menjelang malam saat kita tidur. Kita bisa diliputi dengan berbagai macam pikiran mengenai hal-hal yang belum baik yang terjadi dalam hidup kita sepanjang hari ini, dan kita bisa dirundung dengan rasa khawatir yang berlebihan. Dan Tuhan tidak mau kita seperti itu. Dan dalam pergumulan, iblis akan terus memberikan rasa khawatir, rasa takut itu di dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa bangkit, malah kita makin terpuruk di dalam persoalan kita. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita agar jangan khawatir sekalipun dalam masalah yang berat, karena Tuhan pasti memelihara, menjaga, dan memberikan kita yang terbaik dalam seluruh langkah hidup kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, di sana dinyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat ini adalah kutipan dari Mazmur 55 ayat 22. Di sana dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita, orang-orang benar, orang-orang pilihannya, dibiarkan sendirian. Kita harus percaya dalam masalah yang kita hadapi, Tuhan akan memelihara kita. Mungkin kita tidak atau belum menemukan jalan keluar saat ini, tetapi belajarlah untuk hidup one day at a time, hidup hari demi hari. Karena kita tahu hari esok itu Tuhan yang akan look after, Tuhan yang akan memberikan pemeliharaan yang lebih baik lagi dari hari ini. Di dalam Matius kita tahu Tuhan Yesus memberikan satu khotbah dan peringatan kepada seluruh anak-anaknya agar kita jangan khawatir. Di situ Tuhan Yesus mengingatkan bahwa jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita bisa bertahan hidup hari ini dan siap untuk memasuki tidur dan malam kita percaya hari esok itu milik Tuhan dan Tuhan akan pelihara kita. Yesus berkata juga, kalau burung di udara dia pelihara, bunga bakung di padang yang tidak tahu memintal menghiasi diri, tapi dengan indahnya dihiasi oleh Tuhan, apalagi kita anak-anaknya. Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan pasti menjaga dan membela kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih setianya selalu baru tiap hari. Karena itu hari ini kita diingatkan dalam pergumulan sekalipun. Kita mungkin punya alasan untuk takut dan khawatir. Kita mungkin bisa berkata, kamu mah gak tahu masalah saya. Kamu kan enak, kamu gak ada dalam masalah ini. Coba kalau kamu ngalamin, saya tahu kamu pasti gak akan bisa menghandlenya. Siapa bilang, saudara, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab seperti Ayub misalnya, yang menderita tapi dia tidak mengutuki Tuhan. Dia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena itu hari ini dalam renungan malam yang saya berikan ini, firman Tuhan mengingatkan kita semua. Saat dalam pergumulan tetap serahkan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan, karena kita tahu hanya Tuhan yang sanggup memelihara kita dengan sempurna. Ada begitu banyak ayat-ayat di Alkitab yang mengingatkan agar kita jangan khawatir. Misalnya dalam Matius 6 ayat 25 yang tadi saya sudah berikan melalui perkataan Tuhan Yesus. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan dan minum, akan apa yang akan kau pakai, karena Tuhan lebih memperhatikan hidup kita dari semua itu. Kalau hidup kita masih dipelihara yang ringan-ringan itu, pasti Tuhan akan turut campur tangan. Lalu saudara juga pasti ingat ayat di dalam Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini yang penting. Ayat berikutnya dinyatakan saat kita tidak khawatir, damai sejahtera Allah itu akan
datang kepada kita, memenuhi kita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga kita akan terpelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Saat hati dan pikiran kita benar, sikap hati benar, maka solusi akan terjadi. Kita akan memiliki kejernihan pikiran, sehingga kita mempunyai solusi untuk jalan keluar terhadap masalah kita. Percaya senantiasa, Tuhan yang memelihara saat dalam keadaan baik, Tuhan jugalah yang akan terus memelihara kita dalam keadaan yang sulit sekalipun. Kiranya renungan firman ini mengingatkan kita semua untuk menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. Dan malam ini kita bisa beristirahat dengan tenang di dalam naungan Tuhan yang memberikan damai sejahteranya kepada kita. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom, Tuhan memberkati.